Jadi Tapi kalau misalkan ibu hamilnya mau ke kamar mandi juga relatif aman. oh iya. Iya. Yaitu kalau kereta sama sih sama pesawat. Jadi pilih tempat duduknya yang di dekat lorong. Terus kalau bisa bawa bantal, bantal kecil gini untuk ganjel punggung. Oh, penting nih bantal kecil. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di acara Bincang Sehat RSUD SLG bersama saya Dr. Dia Puspitarini. Saya dokter konselor menyusui di RSUD SLG. Nah, pagi ini kita akan didampingi oleh narasumber yang oke banget dan cantik banget tentunya. Siapa dia? Dokter Damayanti Eka Octavia SPOG. Selamat pagi, Dokter Maya. Selamat pagi. Gimana dok kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke dok, ini kan lagi pertengahan bulan puasa ya dok ya. Terus ini tuh banyak banget nih ibu-ibu tuh yang galau mau puasa apa enggak dok. Kira-kira gimana ya dok ya? Hamil tuh boleh nggak sih dok berpuasa? Iya, sebenarnya di dalam hukum Islam pun ibu hamil tidak wajib ya untuk berpuasa. Namun ibu hamil dikatakan aman berpuasa asal ibu bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Jadi pada prinsipnya ibu hamil itu boleh untuk berpuasa. Berarti boleh ya dok berpuasa. Nah, kira-kira ada nggak sih dok kriteria khusus untuk ibu hamil yang diperbolehkan untuk berpuasa atau yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa dok? Iya, pada prinsipnya puasa itu kan aman untuk ibu hamil asal dilakukan di trimester 2. Kenapa di trimester 2? Karena kalau di trimester 2 itu mual muntah sudah berkurang. Kalau trimester 1 dikhawatirkan ibu masih mengalami morning sickness atau mungkin jatuh ke keadaan yang hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan. Nah, kondisi seperti itu tidak disarankan untuk berpuasa karena kalau dipaksakan bisa mengalami dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi itu akan mengganggu kesehatan ibu dan janinnya. Selain itu, kalau misalkan ibu hamil dalam kondisi khusus tertentu, ada ibu hamil dengan anemia, ibu hamil dengan gangguan pencernaan, ibu hamil dengan hipertensi, mungkin kalau misalkan puasa dia malah pusing. Nah, itu tidak disarankan untuk berpuasa. Satu lagi, ibu hamil yang ada gangguan di kesehatan janin, misalkan berat badan janinnya rendah atau mungkin tinggi rahimnya tidak lazim daripada usia kehamilan yang seharusnya. Kemudian ibu hamil yang mengalami gangguan di irama jantung dedek bayinya. Nah, misalkan iramanya terlalu cepat atau terlalu rendah itu juga tidak disarankan untuk berpuasa. Jadi baiknya sebelum memutuskan untuk berpuasa, ibu hamil nih harusnya tetap konsultasi dulu ya dok ya? Ya, harus konsultasi dulu untuk memastikan bahwa kondisinya aman untuk berpuasa. Terus kalau ibu hamil ternyata diperbolehkan nih dok untuk berpuasa, kira-kira apa ya dok yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya dan agar tidak jatuh pada kondisi yang mungkin dehidrasi tersebut ya dok ya? Ya pada prinsipnya harus merasa sehat dulu ya, harus dipastikan ibu hamil itu dalam kondisi sehat. Kemudian yang paling penting adalah jangan pernah lewatkan makan sahur, gitu. Terus kemudian perhatikan komposisi makanan. Jadi itu pemilihan makanannya harus sesuai. Nah kalau misalkan berpuasa kan lebih dibutuhkan karbohidratnya yang kompleks nih, misalkan dari kayak gandum atau beras merah, gitu. Terus perbanyak konsumsi protein. Terus jangan lupa kebutuhan cairannya. Jadi kalau misalkan cairan kan minimal harus 2 liter per hari. Nah kalau sahur nggak boleh malas minum, jadi harus paling nggak 3 gelas gitu pas waktu sahur. Oke, jadi gitu sobat sehat, jangan lupakan makan sahur, itu sangatlah penting dan cukupi kebutuhan cairannya. Ya, terus ada lagi sih beberapa tipsnya, termasuk jangan lupa konsumsi vitaminnya. Oh iya, vitamin tuh nggak boleh skip ya dok Iya, ya? nggak boleh skip. Wajib ya sobat Wajib. sehat. Jadi untuk ibu hamil puasa maupun nggak puasa, vitamin tetap harus lanjut
ya dok Iya, ya. vitamin lanjut terus harus ini harus lebih perhatian care sama diri sendiri. Jadi kalau misalkan ada signal, ada tanda yang kurang nyaman gitu, misalkan puasa kok pusing ya, kalau misalkan kok mual atau mungkin gerakan janinnya kok jadi berkurang nih, nggak aktif kayak biasanya, atau mungkin urinnya sedikit dan berwarna pekat. Nah, itu nggak boleh dilanjutkan puasanya. Jadi harus segera membatalkan puasa. Oke, berarti intinya harus istilahnya harus mengerti kondisi diri sendiri ya dok ya. Iya, betul. Jadi nggak boleh egois atau idealis maunya aku pokoknya harus puasa gitu, nggak Iya, boleh ya nggak dok ya. boleh. Jadi kalau memang dirasa nggak kuat ya udah batalin aja nggak Iya. apa-apa ya dok, karena demi kesehatan ibu dan janinnya begitu sobat sehat. Nah terus ini kan juga setelah berpuasa ini para bumil ini juga nampaknya ingin ikut mudik dok. Nah gimana nih dok, Nggak mau kira-kira kalah ya? iya nggak mau kalah nih. Kadang juga ada yang ngerasakan wah aku baik-baik aja nih, aku pengen ikut mudik. Iya, iya. Nah kira-kira boleh nggak sih dok ibu hamil tuh melakukan perjalanan jauh seperti mudik? Iya, pada prinsipnya boleh ya melakukan mudik, asal itu tadi kondisinya harus sehat. Harus sehat, memang sama seperti puasa yang disarankan mudik itu atau melakukan perjalanan jauh itu di trimester 2. Itu kan usia 14 sampai 28 minggu itu paling aman nih, paling ya kalau mudik atau melakukan perjalanan jauh insya Allah nggak ada masalah asal ibunya dalam kondisi sehat. Oke, jadi balik lagi tetap harus lebih baik konsultasi dulu Iya. aja ya dok ya, biar tahu nih keadaan ibu hamil nih Iya, baik-baik betul. aja atau enggak, janinnya baik-baik aja atau enggak. Iya. Jangan sampai mungkin waktu ibu hamilnya ngerasa baik-baik aja ternyata janinnya nggak oke, kayak gitu ya dok ya. Jadi harus peduli sama didiknya, janinnya juga. Terus dok, ini kan amannya tadi di trimester 2 ya dok ya. Kalau perjalanan dilakukan mungkin di trimester 1 atau di trimester 3, kira-kira risiko apa sih dok yang bisa terjadi? Ya kalau di trimester 1 kalau ibunya masih mual muntah, itu kan bisa memperberat resiko dehidrasi, apalagi dalam perjalanan ya pasti orang kadang malah ada yang mabuk perjalanan. Nah itu kan akan memperberat kondisinya. Jadi nanti dikhawatirkan akan jatuh ke dehidrasi. Nah selain itu kalau dilakukan di trimester 1 itu bisa memicu resiko untuk keguguran atau abortus. Gitu. Nah sedangkan pada trimester 3 itu biasanya di 28 minggu ke atas. Nah kalau misalkan perjalanan jauh kan kadang duduk diam, ibunya tegang, stres, capek, itu bisa memicu untuk ketubannya pecah. Iya, terus dikhawatirkan akan terjadi kelahiran prematur gitu. Berarti tetap ya kita harus waspada lagi. Iya. Iya. Terus kira-kira nih dok, yang harus dipersiapkan, diperhatikan nih dok, waktu perjalanan nih apa aja nih dok? Iya, yang penting sebelum mudik pastikan kondisinya sehat ya. Pastikan cek dulu ke fasilitas kesehatan terdekat gimana nih, aman atau enggak untuk mudik. Nah, yang kedua pilih mode transportasi apa yang dipakai. Iya, kan misalkan mau memutuskan untuk naik pesawat atau mungkin naik kereta api atau mungkin angkutan umum, bis gitu kan. Itu kondisi-kondisi khusus ya, ada beberapa syarat-syarat yang harus dikerjakan. Kalau misalkan mudiknya pakai mobil pribadi sih oke-oke aja gitu, enak, mau istirahat kapanpun bisa. Tapi hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu untuk mode transportasinya pemilihannya harus tepat. Kalau misalkan si ibunya jauh luar pulau gitu kan, kalau misalkan naik kendaraan pribadi ini ya lama. Nah naik pesawat itu cek dulu ini kebijakan maskapainya, batasan usia berapa sih boleh naik pesawat. Nah biasanya maskapai itu maksimal tuh 28 minggu. Oh gitu, di atas 28 minggu tuh beresiko ya dok ya kalau boleh naik pesawat boleh ya, dok, naik ya? pesawat 34 minggu sebenarnya juga boleh, tetapi harus bawa surat. Iya. Jadi penting banget tetap diperiksakan lagi Iya, tuh, dok, ya. Bawa surat keterangan gitu ya dok Iya, ya? bawa surat keterangan itu kalau usia kehamilan di atas 28 minggu. Tapi kalau 28 minggu ke bawah masih aman, masih nggak bawa surat pun nggak apa-apa. Yang penting kondisi ibunya yakin bahwa dalam kondisi yang sehat. Terus kemudian jangan lupa bawa buku catatan kesehatan. Nah, kalau ibu hamil itu punya kan buku KIA yang warna pink. Itu harus dibawa, wajib. Kemudian vitamin-vitaminnya dibawa, terus
gunakan kaos kaki atau mungkin stocking. Nah, untuk mencegah pembekakan pada kaki. Oh gitu, saya kira biar nggak kedinginan dok. Enggak. Ternyata biar nggak bengkak ya dok Iya, ya. untuk Oke, menekan. jadi buku KIA itu wajib dibawa ketika perjalanan ya sobat Iya. sehat, jangan lupa. Soalnya takutnya kalau di jalan tiba-tiba terjadi sesuatu bisa Iya, mampir melipir iya, ke vaskes terdekat ya dok ya. dokternya kan tahu nih catatan kesehatannya apa aja gitu. Oke. Terus vitaminnya jangan lupa diminum. Terus kalau ini sepele tapi ya harus diperhatikan kalau bisa tahu nih di mana vaskes terdekat di area mudik atau mungkin di sekitar perjalanan. Tujuannya apa? Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu kan bisa stop, bisa mampir gitu untuk berarti ngecek kesehatan. harus browsing juga nih tempat fasilitas kesehatan mana aja yang kira-kira terdekat atau dilalui selama perjalanan. Iya, betul. Gitu sobat sehat. Oke, terus kira-kira kalau waktu ibu hamil nih perjalanan nih dok, dia juga aman nggak sih dok untuk berpuasa tetepan? Pada prinsipnya boleh ya berpuasa, asal tadi untuk kebutuhan cairannya yang paling utama ya, tuh jangan sampai dehidrasi, itu aja. Berarti harus siap sedia air nih dok Ya, ya. terus jangan konsumsi kafein. Oh, Iya, oke. karena kan kafein bersifat diuretik ya, dia membuang cairan. Kalau ibunya pas awal minum kafein, nanti takutnya di perjalanan dia sering buang air kecil. Nah, itu kan nanti lama-lama juga bisa dehidrasi. Oke, jadi penting banget jangan sampai dehidrasi ya sobat sehat. Oke dok, berarti kan tadi yang aman yang disarankan itu kendaraan pribadi ya dok, terutama soalnya kan bisa menyesuaikan dengan kondisi ibu, misal Ya, capek betul. bisa berhenti. Nah kalau misal pesawat, terus kereta, kayak gitu ada nggak sih dok ketentuan harus duduk di sebelah mana atau posisinya harus yang bagaimana, seperti itu dok? Ya, kalau misalkan untuk naik kereta, sebenarnya relatif aman ya naik kereta. Kita bahas tentang di yang pesawat dulu aja ya. Oke. Kalau pesawat, kalau misalkan ingin melakukan perjalanan jauh lebih dari 4 jam, itu kan bisa memicu untuk di vein thrombosis ya atau penyumbatan pada pembuluh darah kaki. Nah, itu disarankan melakukan relaksasi setiap 30 menit. Jadi ya kakinya mungkin diregangkan atau kalau pas pesawatnya dalam kondisi stabil, coba berdiri di samping tempat duduk gitu. Terus pilih tempat duduk yang space-nya lebih luas, itu yang di dekat lorong. Jadi jangan pilih yang di jendela, itu space-nya sempit. Kalau kita mau ke kamar mandi itu kan susah ya, harus ngelewatin orang gitu. Oke, jadi itu tadi kan kalau di pesawat ya. Kalau di kereta dok, gimana dok? Kereta sebenarnya paling aman ya digunakan, ternyata karena paling aman juga. kereta kan stabil. Stabil. Jadi kalau misalkan ibu hamilnya mau ke kamar mandi juga relatif aman. Oh, iya. Iya. Yaitu kalau kereta sama sih sama pesawat, jadi pilih tempat duduknya di dekat lorong. Terus kalau bisa bawa bantal kecil gini untuk ganjel punggung. Penting nih bantal kecil, sobat sehat. Bantalnya juga penting ya. Terus kemudian pakai kaos kaki. Nah, lakukan peregangan sama kalau misalkan di kereta kan bisa setiap 2 jam sekali. Iya. Boleh ke toilet boleh, nggak apa-apa untuk ini untuk supaya tekanan di kandung kemihnya nggak terlalu terlalu kuat gitu. Jadi boleh ke toilet, cuman ya pastikan keretanya aman ya, nggak pas mau berhenti gitu takutnya jatuh. Yang paling penting sih sebenarnya jangan pergi sendirian juga ya, mode transportasi apapun saya rasa jangan sendirian. Nanti kalau sendirian dikhawatirkan kalau ada apa-apa kan nggak ada yang menolong dari pihak keluarga gitu. Oke, jadi harus tetap ada pendampingan dari keluarga. Iyalah dok, kan mudik bareng-bareng, kalau sendirian kasihan. Oke, jadi kalau di kereta itu ternyata juga aman ya dok ya. Kalau misal nih dok, bis terus kapal laut kayak gitu cenderung aman nggak sih dok buat ibu hamil gitu? Apalagi motor dok. Sepeda motor tuh kadang ada yang nekat tuh dok naik motor, gimana kalau ya dok? Motor jangan ya, kalau motor kan resiko jatuhnya tinggi. Takutnya kalau ibunya ngantuk atau apa, belum lagi bawa perutnya, terus barang bawaannya taruh di mana kalau naik motor? Barang bawaan juga, bener. Kalau naik bis sebenarnya relatif aman, cuman nggak enaknya kan bis ini ya kita nggak bisa mengatur supirnya jangan kenceng-kenceng gitu kan, nggak bisa. Jadi pastikan dulu bisnya punya toilet di dalam. Tapi jangan gunakan toilet ketika bisnya lagi jalan. Kalau bisnya harus berhenti dulu
baru pakai toiletnya. Oh, takutnya kalau tiba-tiba ngerem Iya, ya dok ya, jatuh tiba-tiba ngerem, mendadak. jatuh. Iya sih, itu perlu waspada juga. Ya, Iya, jadi atau mungkin kalau pas macet gitu, ya berdirilah sebentar untuk Oh, meregangkan iya. kakinya gitu. Terus jangan lupa bawa bantalnya untuk punggungnya terutama. Terus iya. cemilan, bawa cemilan ya. Kalau puasa ya monggo puasa silahkan. Tapi kalau nggak puasa boleh bawa cemilan gitu. Jadi supaya di perjalanan tuh tetap nggak merasa lapar, Iya. terus nggak dehidrasi, itu juga penting. Kemudian yang paling enak sebenarnya pakai mobil pribadi ya, karena kita kan bisa mengatur nih kapan waktunya berhenti, gitu. Apalagi kalau ibu hamil pasti bentar-bentar pengen ke toilet, gitu. Kalau pakai mobil pribadi ya nggak apa-apa, cuman seat beltnya diatur. Oh iya Iya, dok, benar jangan untuk terlalu penggunaan kenceng seat gitu ya. belt, iya. Atau mungkin lokasinya ya dok, kalau ibu hamil itu baiknya di depan apa di tengah gitu? Ya, ya paling aman di tengah ya. Di tengah Kalau ya. di depan kan ribet sama seat beltnya. Seat beltnya kan kadang ada yang di bagian bawah tuh bisa di-adjust sampai di bawah perut ibunya, tapi kan ada beberapa mobil yang enggak. Jadi pas di depan perutnya itu kan juga mengganggu nantinya. Iya. Terus kalau yang kapal laut tadi dok, gimana ya dok ya? Kapal laut sebenarnya relatif aman, stabil. Dia kan nggak ada macet juga. Iya. Paling gangguannya ombak ya. Nah iya, itu jadi- kadang-kadang mabuk laut dok. Jadi kalau pakai kapal laut pastikan di kapal lautnya ada fasilitas kesehatan untuk ibu hamil. Oh gitu. Gitu. Terus hindarin bawa ngangkat-ngangkat koper, ngangkat-ngangkat bawaan yang barang-barang yang berat itu Berat. dihindarin. Makanya Iya. kalau bisa jangan pergi sendirian supaya ada yang bantuin gitu. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Sehat untuk khususnya ibu hamil dan yang berencana mudik. Nah, kira-kira nih dok, ada nggak dok nih pesan-pesan terakhir, cie, yang penting kira-kira harus digaris bawahi, diwaspadai untuk para ibu hamil di sini yang sedang berpuasa dan mau melakukan mudik. Iya, jadi kalau mau berpuasa atau mau mudik pastikan semuanya kondisinya sehat, aman, nutrisinya tercukupin, kebutuhan cairannya tercukupin, itu yang paling utama. Kemudian di selama perjalanan jangan lupa, jangan memaksakan untuk berpuasa kalau misalkan ada tanda-tanda bahaya seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan kok tiba-tiba mual, muntah, pusing, pandangannya kabur, terus mungkin ada kontraksi atau keluar air ketuban di tengah-tengah perjalanan, gitu. Tolong segera hentikan perjalanan, cari fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Gitu. Jadi memang kalau terjadi sesuatu di tengah-tengah perjalanan harus tetap ikhlas ya dok Iya, ya. harus ikhlas terlambat mudiknya. Oke, jadi untuk Sobat Sehat di sini khususnya yang sedang hamil dan ingin melakukan perjalanan mudik, jangan lupa dicatat tadi benar-benar apa yang sudah dijelaskan oleh Dokter Maya. Agar kedepannya ada persiapan, terus kemudian ibu-ibu ini juga tetap sehat, lancar mudiknya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan lebih siap juga bila nanti ternyata di tengah perjalanan ada terjadi sesuatu, sudah tahu vaskes mana yang harus dituju. Sekian dari talk show Bincang Sehat pagi hari ini. Terima kasih banyak Dokter Maya Iya, atas sama-sama. kesempatannya. Semoga Sama-sama. sehat selalu Iya. dan semoga semua Sobat Sehat sini juga sehat semuanya. Untuk Sobat Sehat RSUD SLG, jangan lupa follow semua akun sosial media RSUD SLG di bawah ini. Terus jangan lupa juga bila ada pertanyaan bisa disematkan di kolom komentar. Saya Dr. Dia Puspitarini undur diri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. RSUD SLG, pelayanan prima, komitmen kami.